Yang kedua, PDIP memang sepertinya tidak terlampau tergoda ya dengan nama-nama eksternal seperti Anies Baswedan dan tidak pernah silau gitu ya dengan elektabilitas Anies yang paling signifikan. Mungkin bagi PDIP, Anies itu tidak memiliki komitmen atau tidak pernah punya kontribusi apapun terkait dengan PDIP selama ini. Jadi wajar kalau pada akhirnya PDIP itu memilih pilihan ideologis sebenarnya dengan mendahulukan kadernya itu dibandingkan dengan pihak eksternal sekalipun pihak eksternal itu memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan secara politik. Selamat sore kawan-kawanku, kembali kita bertemu kali ini. Ini sangat lucu dan luar biasa. Ini namanya jebakan Batman. Mundur kena, maju kena. Ini video di-share kawan-kawan, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol plusnya di TikTok kita juga. Kali ini informasi yang sangat menyenangkan dan juga informasi yang merusak kuping kita untuk didengar, di mana bahwa batalnya Anies Baswedan diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Informasi itu saya dapatkan dari beberapa media bahwa yang diusung menjadi calon gubernur DKI Jakarta adalah Pranowo Agung dan Rano Karno. Artinya bahwa seakan-akan Anies Baswedan ini telah terkena jebakan Batman. Dan sehingga bisa kita katakan dalam sebuah film Dono Kasino Indo adalah mundur kena, maju kena. Dia maju ke partai PDIP, nggak diterima. Dia mundur, nggak diterima. Dia mau masuk ke partai mana coba? Ketika dia masih pada masa partai Gerindra, yang terakhir dia mencalonkan menjadi presiden, namun kalah, sungguh disayangkan. Dia melawan ketua umumnya sendiri sebelumnya. Ketika Prabowo mengatakan, saya yang mengusung kamu dulu untuk maju di pilkada DKI Jakarta, saya itu yang mengusung kamu, lalu kamu sekarang mengkhianati saya. Ketika dinilai itu, ketika si Anies Baswedan memberikan penilaian kepada Bapak Prabowo, yang dari penilaian 100 memberikan hanya nilai 11, artinya 1,1. Bagaimana mungkin seorang Bapak Prabowo dinilai dari kadernya sendiri sebelumnya hanya nilai 1,1? Artinya bahwa ketika Anies Baswedan tersebut memberikan suatu penilaian bahwa Bapak Prabowo hanya memiliki nilai 1,1 tanpa dasar, tanpa pertimbangan, dia hanya memiliki imajinasi yang mendadak tanpa ada tujuan sehingga dia memberikan nilai tersebut pada saat itu. Dan akhirnya apa? Dibuang dari partai Gerindra. Lalu dia mau masuk ke partai PDIP. Itu kan kalau kita menilai, melihat, menelusuri histori peristiwa pada masa kampanye melawan Ahok dan Anies Baswedan pada saat itu, ketika bagaimana pencalonan DKI Jakarta 2017 atau 2018 waktu itu kalau tidak salah, sehingga ada gerakan massa pada saat itu yang dipelintir bahwa Ahok telah menista agama sehingga dimasuki dan dipenjara Ahok pada saat itu. Dan tepatnya juga pas pemilihan gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Saya tidak bisa memberikan penilaian terhadap itu. Artinya bahwa ketika kita telah mengikuti masa kampanye saat itu, bagaimana orang-orang partai itu menjatuhkan lawannya dan begitu sebaliknya. Kalau sekarang Anies Baswedan dapat masuk ke partai PDIP, tetapi belum apa-apa atau belum berkontribusi terhadap partai PDIP, tidak mungkin seorang ketua umum partai PD akan menerima sebegitu gampangnya untuk masuk dalam partainya dan diusung lagi menjadi calon gubernur. Itu hal mustahil menurut saya, dan itu akan mustahil bagi partai PDIP menurut saya. Itu hanya politik bagaimana jebakan Batman itu akan terkena kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan ini menurutku mungkin tidak ada lagi, hampir semua partai tidak ada lagi yang menerima dia. Mungkin seperti itulah ya. Tapi mudah-mudahan dia nanti akan menjadi calon. Dan artinya bahwa janganlah kita hanya karena kita membela salah seseorang, hanya karena kita membela orang yang kita jadikan panutan, lalu kita membuat huru hara. Janganlah kita ikut berpolitik di dalamnya, nggak usah. Bagi teman-teman yang suka membela politik,
tetapi dia tidak ikut dalam partai, itu artinya Anda juga munafik. Ngapain Anda bela orang yang berpolitik? Kamu tahu kan berpolitik itu untuk mengamankan posisinya. Bagaimana usaha PDIP saat ini karena dinilai bahwa ambang batas yang tidak terpenuhi oleh partai PDIP sehingga adanya suatu putusan Mahkamah Konstitusi untuk menurunkan ambang batas itu dari 25% hingga 7,5% berdasarkan peserta penduduk pemilihan. Dan itu sudah menjadi tradisi menurut saya lah ya. Kepada konstitusi juga harusnya mempertimbangkan, janganlah memberikan suatu putusan yang hanya berpihak kepada politik, yang hanya putusan itu hanya berguna untuk partai politik, tetapi berikanlah putusan yang sebagaimana untuk berguna kepada seluruh bangsa Indonesia tanpa terkecuali. Ketika Anies Baswedan telah gugur, saya katakan gugur, lalu Anies Baswedan mau kemana? Mundur kena, maju kena. Siapa yang akan menerima Anies Baswedan nanti dari partai gabungan untuk diusung menjadi calon gubernur? Tentunya berat bagi dia, karena dari Nasdem sudah keluar kali ya, dari Gerindra sudah pasti nggak diterima. Dari PDIP ini, apakah dia punya peluang? Tentunya nggak mungkin, mustahil. Karena dia belum berpartisipasi di dalamnya, dia belum berkontribusi di dalamnya untuk memajukan PDIP. Bahkan sebelumnya sudah menjadi suatu perlawanan kepada PDIP, kepada Anies Baswedan ini. Artinya bahwa oposisi itu sangat buruk menurut saya. Jangan kita beroposisi hanya karena ada maunya. Lakukanlah oposisi itu ketika untuk membangun, baik membangun partai, apalagi membangun masyarakat yang akan dipimpin nantinya. Karena oposisi itu menurut saya akan membedakan jarak, akan menjauhkan jarak. Seseorang yang beroposisi yang dimana sebelumnya dia mengeluk-elukan partai yang disanjungnya sebelumnya, lalu dia beroposisi kepada partai yang ingin dia masuk ke partai itu, artinya dia telah mengkhianati juga partai sebelumnya. Dan itulah oposisi. Lalu ketika juga dia diterima kepada partai yang akan dipilihnya terbaru itu, berarti ada pertimbangan dari partai itu. Pertimbangannya apa? Dilihat dari potensi orang itu. Oh, banyak pengaruh dari orang ini, banyak dukungan, banyak pendukung orang ini untuk kepribadiannya. Artinya bisa dapatlah 60-70% dapat memenangkan jika kita menggunakan orang ini. Tetapi ada sesuatu tujuan dari partai tertentu di mana untuk memanfaatkan performa Anda, untuk memanfaatkan kapasitas Anda karena pendukung Anda banyak, untuk menaikkan popularitas partainya dulu. Lalu ketika Anda sudah memenangkan menjabat beberapa tahun, lalu ketika tidak dinilai bahwa Anda tidak mengikuti aturan partai, maka Anda dibuang. Dan apa yang terjadi saat ini bukan rahasia umum, itu sudah lumrah. Sudah lumrah. Bahwa hari ini bisa saya katakan, ya tidak lain dan tidak bukan Anies Baswedan harus gulung tikar dulu. Tunggu aja dulu. Anda kan sudah batal. Sudah kalah dari pemilihan presiden. Anda mau masuk lagi untuk ikut serta menjadi calon gubernur. Dan tidak ada partai yang ingin memajukan Anda. Ngapain lagi selain gulung tikar? Gulung tikar, kemudian bangunlah prestasi di rumah, dan apalagi lah, atau menjadi apalah ya, menjadi perantaran bagi seluruh masyarakat. Jadi bangun hubungan dulu, biar masyarakat penuh dengan cinta kepada Anda nantinya, sehingga ketika nanti Anda masuk dalam suatu usungan atau diusung menjadi calon gubernur pada tahun berikutnya, artinya perhatian masyarakat sudah tersorot kepada Anda untuk mendukung Anda. Siapapun nanti yang akan mengusung dari partai pasti akan dibela partai tersebut menurut saya. Jadi akhir kata bahwa kepada Bapak Anies Baswedan, ya langkah selanjutnya adalah gulung tikar aja dulu. Gak usahlah kita terlalu ambisi dalam kekuasaan. Kita terima apa adanya dulu. Karena mustahil lah untuk diterima di partai PDIP menurut saya.
Jadi itu ada yang bisa saya sampaikan teman-teman, bahwa hindarilah untuk politik, karena politik menurut saya membedakan jarak atau menjauhkan jarak, sehingga oposisi itu akan menjatuhkan dirinya sendiri.